Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Toko Fajar atau Buy Me One. Selamat datang kembali dalam episode pembuatan G-Code. Pembuatan G-Code untuk mesin CNC heavy duty yang sebelumnya sudah kami berikan videonya untuk prosesnya ya. Nah, kali ini kami akan berikan beberapa contoh cara membuatnya yang lebih detail lagi. Nah, mohon maaf. Jadi kami langsung habis pulang urusan, jadi langsung bikin video. Jadi mohon maaf jika nanti ada yang agak kurang pas-pasnya atau harus kami ulang-ulangi karena ini langsung. Jadi belum ada persiapan, tapi langsung aja karena ini butuh cepat. Ada yang minta untuk dibuatkan ya. Mungkin kita akan buat beberapa part ya, bagian dari video ini. Jadi pastikan Anda untuk subscribe nanti. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan langsung aja. Anda bisa ikuti langkah-langkah kami dalam pembuatan G-code ini. Jadi Anda bisa buka easel ya, easel. Nanti Anda bisa buat email, kemudian daftar login. Nanti Anda bisa coba trial ini 29 hari. Nah, ini kenapa kita pakai ini? Karena ini lebih mudah ya. Interface-nya lebih mudah, tidak sulit, gampang. Ya, yang lain ada kayak Aspire dan lain-lain ya, banyak. Hmm, Tapi kami lebih senang sih pakai ini. Jadi lebih mudah gitu. Langsung aja, ini ada request dari salah satu customer untuk dibuatkan atau cara membuat lubang. Dia mau bikin rak bolong-bolong gitu ya di sini dari triplek 6 mm. Jadi langsung aja Anda pilih setelah Anda buat akun kemudian Anda buka project kemudian new ya. New nanti akan tampilannya seperti ini. Lalu Anda pilih di sini, ada in, ada milimeter. Anda pilih milimeter. Nah, ini area kerja Anda, kemudian Anda bisa langsung pilih di sini, langsung pilih di sini materialnya apa. Nah, saya pilih banyak banget di sini pilihan materialnya. Anda bisa pilih. Nah, saya pilih ini aja dulu, triplek ya, atau kayu boleh. Nah, ini saya senang warnanya. Nah, ini kemudian langsung diatur dimensinya. Jadi yang gampang aja 500, kemudian enter, langsung berubah, terus tab ya, tab, kemudian 500, tab lagi. Nah ini nggak perlu lah ya, ini nggak perlu ya. Kemudian thicknessnya, ketebalannya itu 6 mm sebagai contoh, enter. Kemudian ini ada zero pointnya, kita ambil di sini. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Tapi kita lebih memilih di sini aja ya. Nah, ini front center left corner. Oke, kemudian kita coba enter atau tab untuk memastikan dia udah oke. Kemudian ini kita close. Di mana klik di mana saja. Oke. Nah, ini udah jadi dimensinya panjang kali lebar kali tebal. Seperti itu. Ya, ini Anda bisa geser-geser ya, klik kursor scrollnya ditekan, kemudian ini klik kiri kanan akan seperti ini, ditahan, kemudian ini eh, yang kanan, klik kanan, tahan seperti ini. Nanti Anda bisa cek-cek aja. Kemudian ini bisa digeser-geser. Nah, ini kita kecilkan untuk melihat secara keseluruhan area kerja Anda. Nah, untuk editing, Anda perluas aja di sini supaya bisa lebih mudah ya. Nah, kita akan buat lubang dulu. Jadi 500 kali 500 ini berarti tengahnya ada di sini 250 dan ada di 250. Ini kita akan buat lubang ya. Lubang. Ini lubangnya customer minta banyak, cuma ini contoh saya kasih 4. Anda tinggal copy paste aja sama. Jadi saya akan contoh 4 aja tapi metodenya sama. Langsung aja ini ah akan muncul seperti itu. Klik kiri ya, seklik kiri kemudian ini akan muncul seperti ini. Ini Anda klik kiri kemudian geser-geser. Klik kiri, tahan, geser. Mudah kok. Nah, ini kita oke, ini delete aja.
delete, kemudian ini kita akan tempatkan eh, lubang ini di 4 titik. Nah, ini kita tentukan dulu untuk diameternya. Saya ambil mudahnya 100, klik, sorry, posisinya dulu, sorry, diameternya boleh, posisinya boleh, 100 mm, tab, 100 mm, tab. Lalu di sini kita klik posisinya. Nah, ini posisi ini maksudnya adalah Anda mau buat koordinat di mana? Di center, hitungannya di center atau di kiri, kanan, atas. Ya, saya pilih di center supaya supaya mudah untuk menghitung koordinat. Nah, ini nanti harus Anda punya ilmu matematika sedikit menghitung koordinat X, Y. Nah, ini tentang Kartesian. Anda bisa cek juga di video kami tentang Kartesian untuk CNC 3018. Jadi Anda bisa cek-cek atau nanti kami berikan linknya. Mudah kok. Nah, ini klik lagi kiri, kemudian tampilan seperti ini masih ada di shape. Shape. Diameternya udah tadi 100 mm atau 10 cm. Kemudian ini kita posisinya kita tempatkan. Anda bisa tempatkan ini di area dari view ini ya, grid ini, atau kalau ingin presisi lagi dengan diketik. Misalnya saya akan tempatkan ini di posisi 100, X 100 dan Y 100 ya. Jadi yang ke horizontal ini X, yang ke atas itu Y. X 100 berarti dia akan bergeser ke kanan atau ke kiri, letaknya ada di poin 100. Kemudian saya akan turunkan ini ke sumbu Y 100 juga. Dia akan turun. Nah, di sini artinya X ini dan Y, berarti X ke sini 100, poinnya ada di tengah tadi, kemudian Y-nya ketemu 100. Jadi ini Kartesian, mudah banget kok, X, Y ya. Pasti semua udah belajar. Jadi 100 ketemu 100, X 100, Y 100. Makanya di sini ada X 100, Y 100. Saya kasih contoh. Kalau saya pengen X 100 dan Y 200, berarti dia akan ke atas. Ya, Y 200. Coba ya. Tes. Nah, jadi dia akan pindah. Tampilannya langsung keluar di sini. Nah, itu yang saya suka ya. Balikan lagi. Anda bisa undo move. Nah, kembali lagi ya. Nah, itu untuk penempatannya. Kemudian Anda bisa copy, edit. Ini klik kiri, kemudian sorry, Anda selesaikan aja dulu ini karena nanti bisa langsung copy paste. Ini tadi shape-nya, kemudian ini lock. Anda bisa lock untuk mencegah ini berubah, jadi nggak bisa dirubah-rubah lagi. Lock, kemudian ini cut. Nah, cut-nya ini pemotongannya itu kedalamannya ya, depth-nya ini. Saya pilih bisa pakai kursor, bisa diketik. Saya pilih 6. 6 sama dia akan turun sini 6. Jadi ini akan bolong. Jadi tripleknya akan bolong karena kita membuat lubang. Atau kalau belum yakin bisa 6,2 saja. 6,2. Ya, seperti itu. 6,2 boleh, 6,5 juga boleh. Ya, 6,5. Jadi akan turun memastikan semuanya kena. Cuma nanti landasan Anda itu harus kayu juga karena nanti akan kebabat. Jadi ya kalau Anda presisi berarti 6,2 aja. Ya, kurang lebih seperti itulah. Kemudian turun lagi di sini ada path. Path itu adalah alur kerjanya dia ya, alur kerja apa namanya? eh, router Anda. Nah, ini bisa seperti ini alurnya eh, atau ini cut on shape. Jadi pas di shape-nya itu dia akan memotong. Ada juga yang bawahnya ini cut outside. Jadi ada di luar. Di luar dimensi atau objek yang kita pilih, dia akan melingkar di luar, bagian luar ya di sini. Dia akan di bagian luar. Tapi kalau yang ini on shape di tengah sini. Nah, ada lagi yang tadi sorry. Nah, pakai pocket ya. Pocket ada seperti ini seperti tadi contohnya. Nah, jadi ini menggambarkan visualisasi dari
pemotongannya. Jadi simple banget, ada shape, ada cuttingnya. Oke, itu udah masuk dan ini udah terlihat di sini. Dia akan terpotong ya. Nah, kemudian ini bitsnya jangan lupa. Ya, sebelum kita copy paste, nanti bitsnya nanti disetting. Disetting untuk, oke kita pakai seperdelapan aja. Seperdelapan boleh. Yang kecil ya. Seperdelapan boleh atau 1/16. Terserah Anda. Jadi Anda sesuaikan dengan bits Anda. Nah, 3 mili, ada yang 2 mili, ada yang 6 mili atau ada yang 5 mili. Jadi Anda konversi dulu ke milimeter ya. Saya contoh pakai ini aja. 1/8. Jadi berapa kalau 1/8 itu ya? Sekitar 3 milian ya. Sebentar. Oke, anggap itu dulu deh ya. Nanti Anda bisa cek berapa milimeter. Ini lagi loading soalnya. eh, Size yang akan dipakai. Nah, kemudian Anda ingat lagi nih, pelajaran saya yang sebelumnya ada upcut dan straight cut dan ada down cut. Ada juga V-bits. Jadi Anda bisa cek video kami sebelumnya tentang upcut, down cut, V-bits sebelum nanti menyusul. Nah, kita pakai upcut. Nah, sebaiknya pakai, sorry, harusnya sih kalau triplex sih down cut, tapi nggak apa-apa karena ini latihan, Anda bisa pakai ini. Atau karena ini triplek tidak terlalu keras, Anda bisa pakai upcut atau downcut nggak ada masalah. Yang penting ini Anda mengetahui dulu cara kerja untuk pembuatan G-code-nya, gitu ya. Ya, saya pilih upcut, kemudian saya pilih yang bitsnya yang 1/8 diameter ininya ya, diameter ininya. Nah, ini berarti akan muncul di sini 1/8 bitnya in, ya. Kemudian cut settingnya. Nah, langsung ke cut setting. Bisa langsung muncul automatic seperti ini. Karena bahannya udah ada, bitsnya udah ada, dia automatic seperti ini. Jadi 1000 feed rate-nya. Atau Anda bisa manual, nanti bisa di speed up pada saat proses boleh. Misalnya Anda masih ragu, saya ingin slow dulu. Anda bisa pakai misalnya 500. Klik kiri, tahan, kemudian klik 500 dan tap. Plang rate-nya Z-nya itu turun ke bawahnya itu ya. Ya anggaplah slow aja dulu. Sorry, klik kiri. Misalnya 200 atau 150 deh. Enter. Depth per pass ini adalah kedalaman dari pemotongan. Anda mau berapa mili? Semakin kecil ininya, maka akan semakin lama. Cuma akan lebih aman untuk pemotongan Anda. Jadi bagi pemula sebaiknya sedikit-sedikit aja dulu. Ya, saya anggap ini biar cepat. Oke, 0,5 dulu deh ya. Kita latihan 0,5 mili atau 1 mili deh. 1 mili aja untuk pemotongan pertama. Untuk pemotongan penekanan ke bawah dari bitsnya. Kemudian ini ada fill method. Jadi pergerakan dari cuttingnya. Ya, saya pilih yang round aja. Round seperti ini. Oke. Kemudian metodenya ini ramping. Ini nggak usah lah ya. Bisa vertikal, bisa 5 derajat. Jadi rem itu bentuknya seperti ini. Ada juga yang vertikal seperti ini, pelangnya ya. Ada di sini keterangannya. Oke. Jadi kalau kalau yang keras dia pakai yang angle-nya yang agak datar gitu. Jadi nggak terlalu ekstrim. Itu untuk agak keras. Kalau yang
lunak bisa seperti ini. Jadi nanti dia akan motongnya akan langsung set ke bawah. Kalau yang ini dia akan sedikit dulu motongnya set gitu. Set. Ya kalau yang ini sedikit banget terus ke dalam gitu. Boleh juga pakai ini 5 derajat. Jadi motongnya agak sliding gitu loh. Turun ke bawahnya Z-nya itu agak sliding baru dia makan. Nah, ini lebih 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 aman sih. Ya kita coba ini aja ramp ya. Yang Pro 20 Z ini RAM aja. Atau boleh ini ya. Kita coba RAM aja, lebih aman. Oke, klik mana saja seperti itu. Jadi udah jadi ya ini. Jadi, shape-nya ada, koordinatnya ada, kemudian cutting-nya ada, kemudian setting untuk cutting settingnya bitnya udah ada. Cutting settingnya, feed rate-nya semua udah ada, metode seperti itu. Jadi udah komplit. Nah, karena Anda ingin buat 4 lubang, maka ini kita klik kiri. Nah, kemudian kita edit, terus copy. Ini cara pertama. Terus klik lagi kiri ke di mana saja, edit, kemudian paste. Nah, jadi dimensinya sudah sama dengan yang ini. Tinggal positioningnya. Positioningnya kita bisa geser untuk mengarahkan. Nah, untuk akurasinya Anda bisa klik kembali seperti tadi. Nah, ini kita hitung. Di sini ada X-nya itu 450. Kalau biar sama berarti di sekitar 400 ya. 400, kemudian tab atau enter. Kemudian Y-nya ini tetap di 100. Maka dia akan positioning sendiri. Gitu. Gampang ya. Anda bisa lakukan ini. Kemudian bisa copy paste lagi. Misalnya edit copy. Edit, klik mana, klik kiri di mana saja, kemudian paste. Nah, nah, oke. Positioningkan lagi ini berarti di X X100 ya, X100. Kemudian ini berarti di X ini dari sini tetap ngitungnya ya. Ke atas berarti posisinya di 400. 400. Sekarang gantian yang 400 di atas. Ini 400. Set. Nah, jadi ini simetris. Kemudian ini kita copy lagi. Ini jangan lupa di lock. Di lock supaya nggak bergerak. Ini juga sama lock. Ini nggak akan bergerak. Ini sekali lagi ya. Atau bisa klik kiri, kemudian edit, dan copy, edit, paste. Klik kiri, geser. Seperti tadi. Berarti ini 400, 450. X-nya 400. Gampang kan? Dan Y-nya 400 juga sama, 400 kali 400. 400. Ya, selesai udah. Nah, apakah yang kita copy paste juga sama? Profilnya sama ya. Kita cek ini cutnya sama nggak dengan tadi? 6 mili ya kan? Pocket. Ini juga sama 6 mili pocket. Jadi semuanya sama karena dari awal yang pertama ini udah kita setting semua langsung copy paste. Jadi itu akan memudahkan Anda. Nah, ini tadi ke copy, jadi ini dihapus aja. Jadi perlunya Anda cek area kerja itu seperti itu ya. Takutnya ada yang bermasalah tadi. Nah, setelah ini, oke, kita stop dulu ya. Takutnya kelamaan, nanti kita lanjut ke part 2 untuk simulasinya. Silahkan cek link deskripsi dan jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.